Halo sobat-sobat Imako, kembali lagi di podcast Sementara, sembari berbincang tanpa candala. Akhirnya setelah sekian lama, podcast Sementara hadir lagi di tengah teman-teman semua bersama saya Heni Janta. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian, tapi saya bersama dengan teman-teman dari divisi broadcasting Imako. Ada Kak Mario, ada Kak Ardi juga, serta teman-teman yang lain. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial dan mempunyai pengaruh besar juga di Imako, serta merupakan sosok yang sangat inspiratif. Mungkin langsung saja kita panggil, ini dia Ibu Yuli. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang, Heni. Gimana kabarnya hari ini Bu? Ya, puji Tuhan baik, sehat. Yang penting sehat ya. Iya, betul Bu. Puji Tuhan baik ya Bu. Nah Bu, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang penasaran ya Bu, siapa sih sosok cantik yang di sebelah saya ini? Silakan Bu. Oke, perkenalkan nama saya Yuli Setiawati. Saya dosen ilmu komunikasi STPMD APMD Yogyakarta. Nah teman-teman, jadi tamu kita hari ini merupakan Kaprodi Ilmu Komunikasi STPMD APMD Yogyakarta. Nah sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah menyempatkan hadir pada podcast Sementara episode hari ini. Nah Bu, sebenarnya ada beberapa hal yang akan kita bicarakan tentang Prodi Ilmu Komunikasi Bu. Tapi sebelum itu sebenarnya saya penasaran Bu, sebenarnya sekarang kesibukan Ibu tuh apa aja sih Bu? Kesibukannya kalau jadi dosen ya banyak ya. Jadi dosen itu tidak hanya mengajar. Yang jelas saya dosen program studi ilmu komunikasi dan saat ini sedang diberi mandat untuk menjadi Kaprodi. Oh iya Bu. Untuk periode 2023 sampai 2028. Oh iya. Nah, kesibukan dosen itu banyak, Heni. Jadi tidak hanya mengajar, tapi kami itu harus merencanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian masih mengurus beberapa hal yang harus diurus oleh prodi berkaitan dengan mahasiswa, dengan kelembagaan dan sebagainya. Jadi memang kalau menjadi kaprodi itu semacam sibuk sekali ya. Oh iya, sibuk ya Bu. Iya, sibuk sekali ya. Jadi karena memang itu tugas yang harus saya lakukan ya. Berarti sekarang tugas dan tanggung jawabnya juga tambah ya Bu, gitu karena sebagai kaprodi. Iya, gitu ya Bu. Nah ngomong-ngomong tentang dosen Ibu sekarang udah berapa lama ya Bu jadi dosen? Berapa lama ya? Mulai tahun 96. Oh 96 berarti. 96 sekarang 2024. Tahun ini 28 tahun. Wah, udah lama juga ya Bu. Iya, besok April tanggal 1 itu saya 28 tahun. Ibu ingat ya Bu tanggal dengan bulannya? Iya, SK pengangkatan saya tanggal 1 April 1996. Ya, udah lama juga ya Bu. Nah, ini sekarang kan Ibu sebagai dosen Kaprodi juga ya Bu gitu. Nah, sekarang ada berapa mata kuliah Bu yang Ibu ajar? Mungkin ada beberapa mata kuliah yang tambah atau mungkin bahkan dikurangi nih Bu? Iya. Semester ini saya ada 6. 5 di S1 dan 1 di S2. Oh iya. Nah, yang di S1 ini saya mengajar di 3 prodi, Heni. Prodi ilmu komunikasi sendiri, kemudian prodi pembangunan sosial, dan prodi ilmu pemerintahan. Iya. Nah, tentang pengurangan atau penambahan, terus terang saya sengaja mengurangi. Oh iya ya Bu. Supaya beban tugas mengajar saya tidak terlalu banyak. Karena memang tidak boleh terlalu banyak ini. Supaya saya juga bisa fokus untuk mengerjakan tugas fungsi saya sebagai kaprodi juga. Betul. Jadi beberapa mata kuliah saya mintakan untuk dosen lain mengajar. Ya. Nah, salah satunya juga di kelas kami ya Bu, itu komunikasi kaum marginal gitu. Nah Bu, ini kalau ngomong-ngomong soal ilmu komunikasi juga nih Bu, sebenarnya kalau misal kita lihat ilmu komunikasi banyak juga ya Bu di kampus-kampus lain. Banyak sekali ya Bu gitu. Nah sebenarnya apa sih Bu yang membedakan antara komunikasi di kampus kita dan juga ilmu komunikasi di kampus lain gitu Bu? Wah, kalau perbedaannya tuh banyak ya Heni. Jadi kalau Heni boleh lihat di kampus-kampus lain itu mereka lebih fokus kepada media-media mainstream, kemudian profesi-profesi yang berkaitan dengan yang futuristik lah, kekinian gitu ya. Tetapi prodi ilmu komunikasi STPMD ini mengambil posisi yang berbeda. Ya, positioning kita itu ada pada komunikasi pemberdayaan, dan ini memang seperti tidak modern gitu ya. Tetapi kita mengambil posisi ini karena dalam rangka kita itu memang ingin berpihak kepada masyarakat. Jadi
Komunikasi pemberdayaan itu adalah komunikasi yang berpihak kepada masyarakat. Bukan berarti kemudian kita tidak kenal dengan teknologi. Iya. Memang posisi ini kita ambil ketika kita itu menyadari bahwa perkembangan teknologi itu baik, bagus. Tetapi di satu sisi dampaknya juga luar biasa, dampak negatifnya. Nah, untuk mengantisipasi dampak negatif, bahkan mengeliminasi dampak negatif itu, meminimalkannya, itu kita perlu memperkuat posisi masyarakat. Dengan cara apa ya? Dengan cara memperkuat powernya mereka dalam hal berkomunikasi. Itu. Jadi spirit kita itu seperti itu, Heni, komunikasi yang berpihak kepada masyarakat. Ya. Dan kita juga sebagai pelopor ya, Bu. Pelopor komunikasi pemberdayaan. Iya, tagline kita adalah pelopor komunikasi pemberdayaan. Walaupun di visinya Prodi itu dikatakan pusat pengembangan komunikasi pemberdayaan. Yang kita itu ingin mewadahi yang namanya keunikan dan keragaman lokal. Kita tahu Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga pola-pola komunikasinya pun sangat beragam. Kebudayaannya juga beragam. Nah, oleh sebab itu kita perlu mewadahi ini menjadi komunikasi pemberdayaan yang terbuka terhadap keragaman lokal itu. Sehingga masyarakat di daerah itu tetap memiliki power atau kedaulatan seperti itu. Jadi tidak merasa terabaikan juga. Iya, betul. Iya. Karena selama ini kalau kita melihat paradigma pembangunan yang lalu itu cenderung melihat masyarakat itu kan sebagai objek ya. Ya, jadi masyarakat itu belum diposisikan sebagai subjek. Nah, oleh sebab itu komunikasi pemberdayaan ini ingin memposisikan masyarakat sebagai subjeknya, pelakunya. Ya, pelaku pembangunan. Oleh sebab itu konsep pemberdayaan ini kemudian yang kita ambil sebagai konsep yang menurut kita tuh tepat ya untuk melihat bahwa selama ini pembangunan itu tidak terlalu berhasil memposisikan masyarakat sebagai subjek, bahkan mereka selama ini memposisikan masyarakat hanya sebagai objeknya saja ya. Jadi seperti itu teman-teman, prodi ilmu komunikasi ini memang berbeda dengan kampus-kampus lain. Kalau misal kampus-kampus lain lebih ke digital, kita ke pemberdayaan masyarakat, tapi tetap juga ya Bu, ada digital juga pasti gitu. Tapi memang fokus kita juga ke pemberdayaan masyarakat. Ya, betul. Jadi digitalisasi yang kita pahami itu adalah digitalisasi yang tetap berpihak kepada masyarakat. Makanya di kurikulum kita itu ada ada mata kuliah namanya literasi. Nah, literasi desa. Nah, itu dalam rangka untuk kita ini mengedukasi masyarakat desa dalam hal ini supaya mereka itu punya kemampuan yang baik di dalam menghadapi teknologi, terutama kan teknologi ini sarana untuk berkomunikasi dan sekarang sudah merambah ke desa kan. Orang desa sekarang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi, tetapi kita perlu membentengi mereka dengan yang namanya literasi, supaya mereka punya kemampuan literasi yang baik gitu. Nah, ini kemarin ada berita yang sempat heboh juga nih Bu, tentang prodi ilmu komunikasi kita. Ini ada kabar baik juga. Kemarin sempat heboh di teman-teman HMJ Imako gitu. Mungkin di prodi juga Bu, bahwa kita mendapat kabar bahagia kalau akreditasi kita sekarang naik 1 tingkat Bu. Jadi akreditasi baik sekali. Bu, mungkin boleh sharing ke teman-teman tuh prosesnya gimana sih Bu? Jadi untuk aturannya sekarang akreditasi itu sudah tidak pakai huruf. Dulu kan adanya A, B, C. Nah, sekarang itu kalau yang kemarin kan kita akreditasinya B ya Heni. Nah, untuk mempertahankan akreditasi itu dengan peraturan yang baru, kita harus naik menjadi baik sekali. Kalau kita menjadi baik itu berarti kita turun. Jadi karena baik itu sekarang levelnya itu dari C ke baik, kemudian B ke baik sekali, A ke unggul. Jadi kalau kita itu dari B ke baik sekali. Nah, prosesnya itu jadi sekarang BANPT, Badan Akreditasi Nasional itu tidak perlu datang ke kita untuk visitasi, melihat secara nyata bagaimana sih proses kita sekarang ini, tidak, tetapi mereka cukup memantau lewat yang namanya pangkalan data perguruan tinggi, namanya PDPT. Nah, PDPT ini menjadi pangkalan data kita untuk kita laporkan dengan yang namanya, kemarin kita menyusun yang namanya instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi. Itu kita sebut ISK, instrumen suplemen konversi, untuk kita memperbaiki peringkat akreditasi. Nah, jadi yang B ini supaya tidak turun, itu kita perlu menyusun ISK. Nah,
penyusunan ISK ini dalam rangka untuk ada peningkatan apa di bidang mahasiswa dan lulusan terutama. Jadi akreditasi yang sekarang itu tidak lagi berbasis kepada input dan proses, tetapi basisnya kepada output dan outcome. Jadi lebih ke luarannya. Jadi kalau mahasiswa itu luarannya apa? Lulusnya berapa tahun, tepat waktu atau tidak. Kemudian lulusan dari program studi ilmu komunikasi ini kalau dapat kerja ini selama ini berapa persen yang dapat kerjanya itu kurang dari 6 bulan, kerja apa saja, sesuai apa tidak dengan bidang ilmu, itu yang kita laporkan, Heni. Jadi laporannya lebih ke mahasiswa, outputnya apa, dan lulusan. Nah, jadi karena memang basis akreditasi sekarang itu adalah output dan outcome-nya, bukan input. Kalau dulu itu kita masih mahasiswa yang masuk tahun ini adalah sekian orang, itu dulu masih kita laporkan. Sekarang sudah tidak seperti itu. Iya, bukan seperti itu. Kita sudah melaporkannya kurikulumnya bagaimana, mahasiswanya itu kalau besok lulus jadi apa, ya. Jadi profesi apa yang menjadi profil lulusan kita. Kemudian kalau yang sudah lulus itu lulusnya jadi apa, sesuai dengan bidang ilmu atau tidak. Itu semua kita laporkan. Kalau yang lulusan itu kita memakai aplikasi yang namanya Tracer Study. Jadi kita ini ada aplikasi namanya penelusuran lulusan. Ya, jadi lulusan-lulusan prodi ilmu komunikasi itu kita minta untuk ngisi aplikasi, kemudian aplikasi ini kita olah. Kita olah, kemudian kita laporkan di ISK itu. Dan dari situ kemudian akan dicocokkan oleh Ban PT. Prosesnya kemarin kalau tidak salah itu dari Desember kita upload, dan uploadnya online semua ya. Pakai online. Online ya. Jadi kita upload tanggal 20 Desember. Kemudian sekitar tanggal 13 Februari kita mendapatkan kabar bahwa asesmen lapangan sudah selesai dilakukan, tinggal menunggu sertifikat. Nah, 2 bulan sertifikat itu kita terima tanggal 23 Februari. Jadi selang 10 hari kita sudah dapat sertifikatnya. Jadi praktis hanya sekitar 2 bulan ya. 2 bulan saja kita menunggu proses itu. Seperti itu. Dan mungkin perlu saya tambahkan. Bahwa akreditasi ini memang menjadi poin penting ya untuk Ban PT atau pemerintah itu melihat yang namanya komitmen perguruan tinggi. Ya, jadi perguruan tinggi ini akan dinilai baik atau tidak baik oleh masyarakat itu sebetulnya kan dari akreditasinya. Nah, komitmen perguruan tinggi leader di sini itu gimana? Itu perlu dilihat, dan melihatnya sekarang cukup gampang ini. Pemerintah tuh gampang sekali melihatnya, atau memantau kita tuh gampang sekali lewat yang namanya PDPT tadi. Sekali tidak cocok sama PDPT, udah kita nilainya turun. Berarti pakai online itu tadi. Iya. Jadi semua aktivitas sekarang sudah kita masukkan ke link website kita. Jadi website kita tuh sekarang sudah full dengan aktivitas-aktivitas yang nanti kalau dibutuhkan itu pihak lain tuh tinggal ngeklik. Klik ini, ini kurikulumnya ini udah ada di website. Iya, jadi tidak perlu lagi print out-an gitu yang dulu kan kalau akreditasi tebel gitu ya. Sekarang cukup tipis karena semua itu sudah langsung dimonitor lewat yang online-nya. Seperti itu. Berarti persyaratannya juga sangat ketat ya, ketat banyak sekali untuk persyaratan. Nah, Bu, tadi Ibu jelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam akreditasi ini mahasiswa ya, Bu, yang luaran alumni itu kerja sebagai apa ya, Bu? Di sini apakah dosen juga mempunyai pengaruh besar, Bu, terhadap naiknya akreditasi ini, misalnya membuat penelitian atau jurnal gitu? Sangat besar. Jadi yang namanya publikasi, jurnalnya dosen, kemudian kepangkatannya dosen. Itu jabatan fungsional dosen yang sekarang kita sebutnya begitu, itu sangat berpengaruh. Kemudian dosen-dosen yang belum memiliki jabatan fungsional itu tidak dihitung ini. Jadi yang dihitung itu yang seperti saya misalnya lektor ke atas itu baru dihitung. Jadi, doktor, terutama kalau doktor itu sangat dibutuhkan. Ya puji Tuhan kita punya doktor. Selain saya yang khusus bidang komunikasi ada Pak Sugianto, ada Pak Trinugroho. Kemudian satu lagi kemarin ada 4 dokter ya, Pak Irsa. Jadi 4 dokter ini di prodi ilmu komunikasi cukup membantu untuk kita memperoleh peringkat baik sekali ya.
Jadi sudah sangat cukup lah, maksudnya sudah sangat cukup gitu. Ya Bu, sekarang kan kita ada akreditasi baru naik satu tingkat sebagai akreditasi baik sekali. Lalu bagaimana sih Bu cara untuk menjaga kualitas akreditasi kita saat ini? Atau mungkin nanti suatu saat di ini berapa lama sih Bu untuk 5 tahun? 5 tahun ya Bu. Ya, berarti sampai di tahun 2029 atau 28 ya saya. Gitu. Berarti siapa tahu nanti di tahun 2028 itu kita dapat akreditasi naik lagi satu tingkatnya. Amin ya Bu. Ya, gitu. Amin. Itu kira-kira bagaimana Bu cara untuk menjaga kualitas akreditasi kita saat ini? Ya, namanya akreditasi itu tidak hanya tugasnya dosen, tidak hanya tugasnya prodi, tetapi mahasiswa juga berkontribusi sangat besar. Karena di situ berapa lama mahasiswa kuliah di prodi itu akan sangat menjadi poin penting. Jadi dikatakan tepat waktu atau tidak tepat waktu, itu sekarang itu pemerintah itu memberikan aturan 4 tahun persis ya, 4 tahun persis, tidak boleh lebih 1 hari pun Heni. Itu dikatakan tepat waktu. Lebih 1 hari sudah dikatakan tidak tepat waktu. Nah, oleh sebab itu prodi itu perlu kerjasama sama mahasiswa. Ayo mahasiswa ini serius dong kuliahnya kayak gitu kan. Itu dalam rangka untuk kita itu punya predikat yang bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Itu dari sisi mahasiswa. Kemudian jangan sampai juga satu angkatan itu kalau misalnya ada yang tidak aktif terlalu banyak, lebih dari 30%, jangan sampai ya. Itu terpengaruh juga. Iya, itu jangan, karena nanti tingkat kelulusannya itu harus minimal 70%. Jadi kalau kurang dari 70% kita bisa turun nilainya. Jadi mahasiswa ini punya peran yang sangat besar. Dosen juga demikian, dari aktivitas penelitiannya, pengajarannya di kurikulum, kemudian pengabdiannya juga demikian. Jadi pengaruh mahasiswa dan juga dosen ini sangat penting untuk naiknya akreditasi ini atau mempertahankan akreditasi kita saat ini, Bu. Lalu harapannya ke depan Bu untuk prodi kita, prodi ilmu komunikasi APMD. Harapannya kita itu bisa menjadi leader di dalam hal komunikasi pemberdayaan. Kalau kita mengatakan pelopor, ya mari kepeloporan dalam hal komunikasi pemberdayaan ini mari kita kerjakan bersama-sama supaya orang tuh bisa melihat bahwa komunikasi itu tidak hanya persoalan bagaimana orang menggunakan teknologi, tetapi komunikasi itu juga persoalan siapa yang menggunakan teknologi. Bagaimana, apakah mereka itu sudah mampu menggunakan teknologi dan memanfaatkannya dengan baik. Nah, itu pekerjaan kita, Heni. Jadi harapan saya prodi, dosen, dan mahasiswa itu bergerak bersama-sama untuk mewujudkan visi itu. Berkolaborasi. Betul. Bu. Mungkin ini Bu terakhir untuk teman-teman atau adik-adik SMA yang baru lulus SMA bingung nih Bu, yang bingung sekarang untuk pilih jurusan apa, atau bahkan mungkin mau masuk jurusan ilmu komunikasi tapi terpengaruh sama omongan-omongan orang tentang ilmu komunikasi itu cuma modal ngomong doang gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik kita yang baru lulus SMA Bu. Ya, baik. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus, yang akan lulus dan sudah lulus SMA, yang belum dapat perguruan tinggi, jangan khawatir. Kalau kalian itu tertarik dengan prodi ilmu komunikasi, STPMD itu tempatnya. Karena kita ini akan dididik di sini untuk mengenal bagaimana kita itu menjadi pribadi sebagai nanti pelopor komunikasi pemberdayaan di tempat kita masing-masing, dengan cara kita itu punya kemampuan kompetensi yang cukup untuk diri kita sendiri dan untuk memberdayakan orang lain. Dan itu saya pikir ke depan itu sangat penting ya, sangat penting untuk kita semua, bahkan untuk Indonesia. Karena kita ini jangan sampai menjadi negara konsumen teknologi yang kita ini tergerus oleh teknologi itu sendiri, sehingga kita ini tidak berdaya. Nah, oleh sebab itu mari adik-adik kita bergabung di STPMD APMD Prodi Ilmu Komunikasi, karena adik-adik nanti akan banyak belajar baik tentang teknologinya maupun bagaimana memperkuat masyarakatnya. Jadi ayo teman-teman, mungkin adik-adik yang baru lulus SMA gitu ya, gabung bersama kita di Ilmu Komunikasi STPMD APMD Yogyakarta, karena tadi yang Ibu jelaskan bahwa kita bukan cuma belajar tentang digital saja atau teknologi saja, tapi juga tentang bagaimana cara memperdayakan masyarakat gitu ya, Bu. Nah Bu, ini Bu terakhir Bu, kita mungkin bisa jargon IMAKO ya Bu, tapi Ibu yang pimpin. Mungkin teman-teman di belakang layar juga bisa ikutan nih Bu. IMAKO berpikir benar. Oke. Silakan Bu. Jadi IMAKO itu adalah himpunan mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang memiliki jargon ya. IMAKO berpikir, bernalar, berkarya.
Yes. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Mentala episode hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.